ada yang tidak sahih. Maka manhaj kita di dalam seluruh kajian baik fikih, akidah, tafsir, bahkan lughatil arabiyah, kita berusaha untuk mentakhrij hadis dan memilihkan hadis-hadis yang sahih kepada saudara-saudara kita. Maka manhaj kita dalam kajian, ceramah, khutbah dan yang lainnya manhaj al-muhadditsin, yang mana kita memberikan hadis-hadis yang sahih saja. Maka selesai dari usul tafsir, pembukaan dari tafsir, maka sekarang kita masuk kepada ayat yang pertama. Dan di ayat yang pertama ini mungkin kita cukupkan karena waktu. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Maka ucapan Allah di ayat yang pertama, wadduha. Maka di sini kita masuk kepada ilmu tajwid. Meskipun tidak begitu lengkap kita masuk kepada ilmu tajwid di sini, karena waktu hanya 3 hari. Dan 3 hari maknanya 9 pertemuan. Sehari ada 3 pertemuan, ba'dal fajr, ba'dal asr, dan ba'da al-maghrib, bainal maghrib wa isya. Maka kita masuk kepada ilmu tajwid, bahwa ucapan Allah wadduha, maka waw di sini makhrajul hurufnya minas syafatain. Awas, makhraj huruf dari waw minas syafatain, dari 2 bibir. Dan 2 bibir ini banyak huruf-huruf yang lain seperti ba dan seperti mim dan waw di antaranya. Maka jelas berbeda antara ba, mim, dan waw. Meskipun ketiganya dari makhraj syafatan, 2 bibir. Maka makhraj waw barakallahu fikum, dia makhrajnya adalah minas syafatain bil dimam ila al-amam ma'abiqai furjah yusrun minha as-saut, yang maknanya bahwa makhraj al-waw, dia makhrajnya adalah di bibir, namun berbeda dengan ba dan mim. Maka di sini bedanya dia adalah bin dimam ilal amam ma'abiqa furjah yamuru biha as-saut, yang mana dia dimonyongkan bibir kita. Dan istidar, bermakna istidar membuat bulat. Dan masih ada celah, lubang sedikit untuk keluar suara. Hada makhraj waw. Maka makhraj waw, bagaimana cara kita mengetahui makhraj dari suatu huruf? Dengan mensukunkan ataupun mentasdidkan. Maka di sini mari kita berikan harokat sebelumnya, misalnya hamzah kepada waw dan wawnya disukunkan, maka itulah makhraj. Maka coba kita fathahkan, kasrohkan, domahkan dan sukunkan dengan ditambah hamzah. Wa, wi, wu, au. Di sini makhraj waw. Semua makhrajul huruf dengan disukunkan atau ditasydidkan dia akan ketemu makhrajnya. Maka ulangi lagi, wa, wi, wu, au. Lihat, di sini saya menyebutkan au bahwa indimam ilal amam, dimonyongkan au, dan masih ada lubang yang tersisa untuk keluarnya mulut. Dan yang menjadi poin istidar asyafatain, dibuat monyong bulat au. Maka tadi fathah, kasroh, domah dan disukunkan.
wawiwu au, bulat seperti ini. Maka inilah dari makhraj waw. Dan berbeda dengan ba dan mim, maka ba dan mim intibaq. Dua syafahnya itu intibaq, saling menekan. Maka yang diketahui dengan disukunkan. Contohnya ba. Babi bu ab. Mim. Ma mimu am. Makna intibaq, lips the first and the second, ataupun mulut ya. Apa? Lips, bibir yang atas dengan bibir yang bawah, itu intibaq, saling menekan. Itu ba. Babibu ab. Mim juga namun lebih ringan, mamimu am. Adapun wawu meskipun syafatan tetapi bukan intibaq, walakin istidar. Au. Maka beda. Babibu ab saling menekan dua bibir, mamimu am saling menekan dua bibir meskipun lebih ringan mim daripada ba, namun waw wawiwu au, maka dia menjadi monyong, berbentuk bulat dan masih ada lubang untuk keluar suara wawiwu au. Dan juga diketahui dengan tasdid. Misalnya kita tasdidkan waw sebelumnya fathah, misalnya mim misalnya dengan waw, mauwa, dawwa, kawwa, maka itu juga dari makhraj. Atau disukunkan au, itu dah menjadi makhraj. Adapun dari segi sifat, maka dari ilmu tajwid mengetahui dari mana makhraj huruf tersebut dan juga dari sifatnya. Karena dengan kita mengetahui makharijul huruf dan sifatul huruf, kita bisa melafadzkan dengan baik dan benar. Maka di sini kenapa sebagian misalnya ikhwah membaca ayat Al-Quran kalau tidak diperhatikan za dibaca za, alladzina menjadi allazina misalnya, ain dibaca menjadi a, atau bahasa Jawanya alamin, ngalamin. Maka ini pun dari kesalahan karena apa? Tidak belajar makharijul huruf. Niatnya sama menyebut ain, dan contoh yang banyak juga tentang ha menjadi ha. Seperti banyak membaca alhamdulillah menjadi alhamdulillah, jadi ha bukan ha. Dan juga Ar-Rahmanir Rahim bukan Ar-Rahmanir Rahim, ha menjadi ha. Maka kesalahan-kesalahan ini dikarenakan tidak belajar makharijul huruf. Meskipun dia sudah hafal Al-Quran, namun tidak belajar makharijul huruf, akan salah. Ya ayyuhallazina amanu, alladzina dibaca allazina. Maka begitupun mempelajari sifatul huruf. Faidah kita mempelajari sifatul huruf, lisan kita akan terbiasa seperti lisanul Arab. Maka di saat kita membaca Al-Quran seperti Qurra Arabi, Laisa Andalusi. Itu dikarenakan belajar sifatul huruf. Maka min sifati waw, di antaranya banyak, yang paling menonjol adalah ar-rakhawah. Fama makna rakhawah? Rakhawah bimakna lin, dia sangat lancar, mudah. Wa istilah inda ahli tajwid, sifat rakhawah ay jarayan saut, jarayan tam, keluarnya suara dengan lancar tanpa ada hambatan, hingga nut bihurufiha. Di saat disebutkan huruf ini maka dia mengalir. Fahada alladhi yusamma bi ar-rakhawah. Wal waw
minha, maka waw darinya. Coba kita baca wa, wi, wu, sukunkan au, lancar. Ini dinamakan dengan rokhawah. Dan rokhawah di sini sifat yang mempunyai lawan. Maka lawan dari rokhawah adalah syiddah. Wasiddah ada 8 ajib, qatun bakat. Wa mutawassit juga dari lawannya lin umar. Maka dari 29 huruf hijai dikurangi ajib, qatun bakat dan lin umar, maka itulah semuanya huruf ar-rokhawah. Maka huruf ar-rokhawah dia adalah huruf yang sifatnya itu berjalan lancar. Maka diantaranya wa, au, dan juga ada 16 huruf yang lainnya. Sa, si, su, as, lancar. Ha, hi, hu, ah, lancar. Kho, hi, hu, ah, lancar. Zadidu, az, mengalir. Zazizu, az, sasisu, as, syashishu, ash, sosisu, as. Terus dod, do, ghain, fa, ha, waw, ya, dan alif. Maka semuanya di sini ada 16. Selain dari huruf syiddah, ajid, qatin bakat, dan tawassut lin umar, maka sisanya adalah ar-rokhawah. Dan makna rokhawah di sini dia mengalir terus tanpa terhenti. Wa, wi, wu, coba disukunkan au, mengalir au, hakada. Fa'ala hada mathalan al-araf yaqul al-afu, idan rokhawah al-afu. Lalu bedanya dengan syiddah, dari sifat rokhawah ini kebalikannya agar kita paham. Contohnya tadi ajib, qatin, bakat. Misalnya jim, maka jim dia adalah huruf syiddah, lawannya rokhawah. Coba diberikan huruf dan disukunkan aj, hal yajri saut, apakah mengalir seperti rokhawah? Tidak. Aj. Kemudian ajid, dal, dadidu, ad. Maka di sini dia tidak mengalir. Ajid, qatin, qaf, ab, terputus. Maksudnya tidak mengalir. Dan juga ti itu ab. Ini semua huruf syiddah. Dan ini lawannya dari rokhawah. Maka waw dia sifatnya rokhawah, al-afwu. Fi dibaca itu ada panjang di saat dia setelah sukun. Au kama fil Quran au. Maka ini perbedaan dengan syiddah. Adapun syiddah dia terputus karena kuatnya makhraj. Ak, tidak seperti au, as, ash. Ini rokhawah. Dan juga dal, az. Maka banyak az atau iz di Al-Quran. Wa iz. Di sini rokhawah. Harus dibebaskan nafasnya. Wa idh qala, tidak boleh dengan cepat. Wa idh qala, hada khata. Idan min sifati dzal ar-rokhawah. Idan wa idh
qala ya'ti bi an-nafs wa kadzalika waw au wa ya'ti bi muhlah, diberikan waktu, au lau hakada. Al-kautsar huna waw sakinah wa huwa rakhawah. Al-kautsar, maka diberikan waktu, kau